Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Ucap salam pembuka senang, pembuka bicara penuh mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kurikulum, Ibu Febri Suzani SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu pemateri, yang pertama Ibu Herawati SPSI dan Bapak Razali Febrianto MPD. Yang saya sayangi dan yang saya banggakan Bapak Ibu yang selalu ikhlas menghadiri acara kita untuk menambah ilmu dan menambah wawasan. Salawat beriring salam kita lafazkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun acara kegiatan kita hari ini yaitu Kodim dan 7 jurus dalam bimbingan konseling hebat. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Belajar coding biar makin mahir. Codingan rapi, hati pun terhibur. BK hadir bukan untuk menunggu, tapi membimbing agar masa depan yang makmur. Sebelum kegiatan kita berjalan lancar, alangkah baiknya kita menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Zulkomarudin. Kepada Bapak Zulkomarudin, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mari kita istighfar sebelum mulai. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan ya ilahana innal awwalin wal akhirin rabbus samawati wal arshil azim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana kull 'asir, Allahumma yassir lana kull 'asir, Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Khususan ya Allah, yassir umur pemateri kami ya arhamar rahimin. Allahumma dir rahmasyata wassalam wal afiyah wassalam wa rahmah alaina hadhihi jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna ma lam na'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana fa innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zulkomarudin. Insyaallah doa kita bersama-sama dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, agar kita tidak perpanjang waktu. Acara yang pertama itu kata sambutan dari Ibu Febri Suzani. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah, walaupun tadi kegiatan kita sangat lumayan padat gitu ya, tapi pada siang hari ini Bapak Ibu masih semangat untuk mengikuti kegiatan diseminasi oleh 2 orang narasumber. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya kita ucapkan puji syukur dulu kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan dapat melaksanakan kegiatan diseminasi pada hari ini. Selanjutnya salawat beriring salam
kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, seperti biasa kita selalu mengadakan kegiatan bagi guru kita yang sudah mengikuti pelatihan ataupun ada kegiatan workshop atau ilmu yang didapat di luar, itu selalu kita diseminasikan di sekolah kita, berbagi dengan teman-teman di sekolah. Mudah-mudahan nanti banyak ilmu yang kita dapatkan. Pertama dari Bu Herawati, yaitu tentang, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang mantap untuk pemateri kita yang penuh inspirasi dan bertutur hebat kepada Ibu Herawati SPSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ayu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak dan Ibu, saya berdiri karena kondisinya saya kalau duduk kelihatan pendek, kalau berdiri saya kelihatan agak sedikit tinggi. Walaupun kalau saya duduk nanti Pak Reza nggak kelihatan. Baik, alhamdulillah alamin. Hari ini kita sama-sama menyaksikan, kita sama-sama berada di ruangan komputer untuk menyaksikan kegiatan diseminasi saya selama pelatihan di Hotel Mutiara. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Izinkan saya untuk memberikan atau mengimbaskan ilmu yang saya dapatkan ke Bapak Ibu yang terkait dengan bimbingan konseling. Karena kegiatan bimbingan konseling ini menjadi perhatian khusus dari Menteri Pendidikan kita. Kenapa? Karena semuanya berkaitan dengan bagaimana kita lebih dekat lagi dengan anak. Karena Menteri Pendidikan kita lebih berpusat ke anak. Menteri Pendidikan kita namanya jumlah guru BK tidak sepadan dengan jumlah murid yang dilayani. Nah, jadi Bapak Ibu, antara guru BK dengan guru mapel itu sangat jauh. Jadi artinya apa? Artinya antara guru BK dengan guru non BK itu ada kolaborasi atau kerjasama. Ya, jadi karena itu guru non BK itu diberikan keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan untuk bisa membimbing dan melatih, ya, agar mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan BK. Hebat ini adalah sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru dalam membimbing murid. Nah, jadi untuk membimbing itu biasanya antara guru BK dengan guru mapel itu berbeda. Padahal setiap guru mapel itu harus memiliki ilmu yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengenali dan memahami karakter dari jurus pertama Bapak Ibu. Boleh saya ke depan ya Pak ya? Boleh Bu. Lebih bagus. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, jurus BK ini ada 7. Salah satunya yang pertama itu adalah kenali potensi. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu setelah dan pernah melakukan asesmen yang berkaitan dengan potensi anak. Ya, dalam asesmen dia ada 7 tadi jurusnya yang bisa kita sampaikan. Yang pertama itu jurus kenali potensimu, yang kedua adalah jurus kelola emosi. Nah, ini berkaitan dengan emosi. Terkadang tanpa kita sadari, kita tidak mengenal anak-anak itu hari ini emosinya seperti apa sih? Emosi, ya. Oke, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, terkadang anak datang ke sekolah itu dia memiliki bawaan emosi masing-masing. Ketika dari rumah dia ada permasalahan, otomatis akan terbawa ke sekolah, seperti itu. Nah, kita sebagai guru terkadang mengabaikan hal yang demikian, ya kan? Kita mengabaikan, kenapa? Yaudah sekarang waktunya kita belajar ya belajar. Apa masalahmu? Apa emosimu hari ini? Tidak
tidak kita perhitungkan selama ini. Kenapa? Karena kita harus menuntaskan pelajaran pada hari ini. Nah, terkadang anak-anak tanpa disadari dia datang ke sekolah itu berbagai macam emosi yang dibawanya. Ya, dari rumah kesal, gak dikasih jajan sama orang tuanya. Oke, saya coba yang sederhana, yang biasa diberikan kepada anak, SPT-nya. Yang pertama, nah ini yang perlu kita boleh terapkan kepada anak. Bertanya kabar itu aja bentuk dari dukungan kepada anak. Benar nggak Bapak Ibu? Kadang kita lupa untuk bertanya sama anak-anak. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Seperti itu. Apa kabar hari ini? Atau bagaimana emoji hari ini? Bagaimana mood kamu hari ini? Ada yang bilang kesel Bu, ada yang bilang sedih, ada yang bilang lagi marah Bu, hari ini gak dapat jajan. Atau misalnya dalam absen saja kita bisa bisa dekat dengan anak. Misalnya kalau ketika Ibu panggil nama Ibu misalnya Reza, hadir Bu. Hadir Bu. Ucapkan kata-kata hari ini Pak Reza. Nah, seperti itu. Cantik tambah baik. Tambah cantik tambah baik atau kata-kata baik hari ini. Nah itu kan bentuk dari kedekatan kita juga sama anak-anak. Walaupun bentuknya sepele ya Bapak Ibu, dalam bentuk absen misalnya atau menanya kabar hari ini, bagaimana mood kamu hari ini, seperti itu. Nah untuk Bapak Ibu pada hari ini saya mohon bantuannya. Ini yang berkaitan dengan jurus 2 kelola emosi, ya. Ya, nah tentu Bapak Ibu hari ini ada sedikit permainan. Nah, mohon kepada Bapak Ibu untuk masing-masing dari pasangannya. Ini ada pasangan nggak ya? Karena ini saya akan berikan kartu, ya. Ini saya akan berikan kartu emoji kepada Bapak Ibu, ya. Masing-masing ada pasangannya, gitu. Ini kenapa saya langsung berpikir masalah kartu? Karena setiap hari itu saya bisa menemukan kartu. Anak lagi main kartu. Apa namanya sekarang tuh, Pak? Uno. Nah, berarti anak-anak senang dengan kartu. Nah, gimana cara media pembelajarannya? Kita berikan dalam bentuk kartu seperti itu. Kalau kata istilah anak-anak sekarang, kalau jam kos pasti mereka lagi main Uno. Seperti itu. Setiap kelas saya dapat nih Bu, sampai bertumpuklah kartu di meja saya. Terpikir oleh saya, oh ya bisa kita jadikan media pembelajaran kartu ini. Apa perasaannya, kartu apa yang dia dapatkan pada hari ini? Ya, boleh Bapak Ibu? Boleh kita cari pasangannya, boleh satu. Jangan mau kalah aja. Jangan mau kalah aja. Ada yang nangis nggak? Aku. Berdua. Ini kartu tarot kan? Pasangannya Pak Edo nih, Pak Edo. Set berarti bahagia.
kamu mainnya? Sama-sama lagi set. Wih, banyak yang sedih ya. Banyak yang galau. Ada tuh kan? Ini tuh. Di sini nggak ada pedo nih. Di mana letaknya? Ayo takut, tapi happy. Itu takut ya, takut. Blokir lagi ya? Daerah. Ada hadiah yang gue nih. Ada hadiahnya. Tes ada. Kan? Ya, saya kartu konyol. Di ruang majelis itu banyak konyol kayaknya. Ini kekonyolan yang salah satunya ada orang gitu ya, udah beribu kali diblokir, udah ribuan kali diblokir gitu ya, tapi tetap aja dia sabar gitu ya kan, udah dipikir seperti apa gitu, udah ada harga diri gitu ya, diblokir gitu harga ribuan kali, udah nangis, pakai nangis pula diblokirnya tuh kan, akhirnya kami mulai yang simpel blokir ini ya. Yang memblokir nanti kami bujuk-bujuk, terus pakai syarat pula lagi membuka blokirannya. Iya, jadi blokirannya itu bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng mahal-mahal untuk syaratnya kan, tetap dipenuhi. Lalu syaratnya udah dipenuhi sekarang, diblokir, dibuka blokirnya, besok diblokir lagi lah. Itu ceritanya. Lucu kan? Terima kasih Bu ini pengalamannya. Kaget ternyata kabarnya. Bukan saya, itu contoh. Yang diblokir tuh Bu Iin. Ini apa artinya? Kaget, terkejut. Ya saya juga nggak menyangka begitu kan. Jadi saya tuh bagaikan bersama petir. Kebaikanku selama ini dibahas. Atau emoji yang Bapak Ibu rasakan. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Bisa bagikan dulu. Ya. Saya juga ada videonya Bapak Ibu boleh juga pakai. Misalnya untuk kami, Bu. Nanti mau pulang lagi. Gimana wali? Dong ya. Boleh menggunakan speakernya membuat emoji masing-masing Bapak Ibu yang dirasakan. Yang benar-benar yang dirasakan Kalau dicampur-campur gimana, Bu? Ujungnya nanti. Contoh misalnya, tidak konsisten dalam tidur misalnya. Tidur jam berapa, bangun jam berapa. Sekarang kendala dan permasalahan kita hadapi anak-anak banyak yang tidur dalam kelas kan Bu? Nah, semua kelas saya perhatikan hampir pasti ada 1 atau 2 anak yang tidur dalam kelas. Nah, ini yang harus kita gali. Ya, kita identifikasi kenapa anak ini bisa tidur. Ya, kenapa bisa jam pelajaran baik itu ada gurunya tetap tidur. Kenapa? Ada penyebabnya. Nah, kita identifikasi ternyata tidur tadi malam lebih dari jam 1 misalnya. Ya. Lalu ada kegiatan yang lain banyak. Ada juga teman anak-anak kita, contoh di kelas saya ada berapa orang yang selalu tidur dalam rambut. Nah, mereka banyak sekali anak-anak kita yang tidak konsisten seperti itu. Lalu jalin koneksi. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan guru BK, berkaitan juga dengan orang tua, berkaitan juga dengan guru mapel, dan berkaitan juga dengan guru wali.
Nah, ya wali kelas tentunya. Jadi kita jalin koneksi sama-sama Bu. Jangan sampai antara ya orang tua, guru wali, wali kelas, guru BK ini tidak bekerja sama. Ini yang membuat kita nanti tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak. Contohnya misalnya, jika kita sudah mengetahui apa yang terjadi kepada anak, lalu kita langsung boleh komunikasi, misalnya wali kelas dulu Bu, komunikasi juga dengan guru walinya, setelah itu dengan orang tua, tentu juga dengan guru BK. Nah, kita sama-sama harus bisa menjalin koneksi yang baik seperti itu. Selanjutnya, bangun kolaborasi. Ya, jadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita melibatkan keluarga sekolah. Kalau kolaborasi ini, misalnya yang berkaitan dengan anak kita yang tidak bisa atau ada permasalahan yang besar yang tidak bisa kita sama-sama selesaikan di sekolah, boleh kita kolaborasi dengan pihak lain, misalnya dengan psikiater misalnya, atau dengan pihak kepolisian mungkin seperti itu. Ya, jadi kita harus bisa menjalin kolaborasi, terutama orang tua ya Bapak Ibu, itu yang terpenting. Selanjutnya menata situasi, ini yang berkaitan dengan sekolah, membuat anak nyaman, tenang di sekolah, di dalam kelas juga nyaman, di lingkungan juga nyaman, tidak ada pembulian, tidak ada merasa tidak mau ke sekolah, ada keinginan untuk sekolah terus gitu. Kenapa? Karena dia merasa nyaman di sekolah, karena dia merasa sekolah itu adalah rumah dia yang kedua, setelah rumah dia di pertama di rumah masing-masing. Ya, di sini juga setelah kita lakukan kemarin ya Bu Febri, lomba kebersihan dengan misalnya di kelas 8 seorang siswa menjadi korban datang ke pergi sekolah. Nah, aplikasi jurusnya apa? Berarti harus ada jurus jalin koneksinya, ya. Jadi kita membangun kembali kepercayaan anak supaya dia paham, supaya dia merasa nyaman kembali. Jadi kita terapkan lagi di aplikasi apa? Kelola emosi. Nah, bagaimana supaya dia tidak takut lagi? Ya, apa yang menyebabkan dia itu dibully? Ya, bagaimana caranya nanti kita memberikan penguatan kepada anak dan membantu dan memahaminya. Selanjutnya kita juga ada bangun kolaborasi, dari kunci ini Bu. Jadi kita tidak menyelesaikan sendiri, kita kerjasama dengan orang tua. Masalah tidak hanya selesai di level individu saja, tetapi sistem di sekolah menjadi lebih kuat. Nah, kegundahan saya selama sebenarnya sudah sebulan lalu, saya mencoba untuk move on di kelas, terima aja. Tetapi di minggu kemarin kok saya bertemu dengan orang tersebut, ya. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, yang ingin saya ceritakan adalah bagaimanakah caranya gitu ya. Ketika pada kondisi tertentu kita merasa tidak melakukan, kita merasa tidak berbuat, tetapi kita dituduh melakukan itu. Siapa itu ya? Dan itu mereka menuduhnya kejadiannya bukan sekarang, tetapi itu sudah lama sekali. Bahkan saya belum wisuda kejadiannya. Ya alhamdulillah, artinya suami saya selaku memang orang yang tahu. Jadi dia membela, dan dia ketika kejadian itu saya nggak ada. Jadi ketika tersangka ini tadi mengatakan itu dengan keadaan emosi disebabkan karena dia meminjam uang tidak dikasih dan akhirnya dia menyatakan hal tersebut, saya terus terang mengatakan hal ini di depan anak saya yang paling besar. Saya katakan karena waktu kejadian itu anak saya ada, yang itu yang bikin saya malu dan sedih sampai sekarang. Nah, Bunda tidak pernah, walaupun ayah sama Bunda itu dari awal, tapi Bunda nggak pernah merasa miskin seperti yang dikatakan sama beliau. Saya bilang gitu. Yang artinya apapun yang mau dengar hari ini dari beliau, Bunda tidak pernah melakukan itu. Saya bilang gitu. Ya artinya saya sendiri saya coba mengingat kapan kejadiannya, bagaimana ininya, nggak ingat saya. Jadi saya hanya mendengar beliau mengatakan itu dari CCTV rekaman di teras kami. Jadi kejadiannya itu di teras. Jadi Bapak Ibu, ketika hal itu terjadi, apa sih yang bisa, yang
apakah sudah benar yang saya katakan, yang saya lakukan? Apakah sudah benar yang suami saya sudah lakukan? Apakah tidak ada tindakan lain? Apakah memang saya harus menunggu? Karena suami saya bilang gini, sudah Bu, stop di sini saja. Kalau keluarga besar kita tidak mengangkat masalah ini, udah anggap aja nggak ada. Tapi bisakah saya terima? Nah itu yang jadi selama ini menjadi ganjalan saya selama hampir sebulan ini. Apakah bisa saya terima gitu? Jadi ketika bertemu yang orang ini tuh biasa aja. Nah saya tidak bisa gitu. Apakah hal itu sudah merupakan pernyataan ikhlas? Saya rasa enggak, karena dalam hati saya nggak bisa memaafkannya. Terus terang, saya nggak bisa memaafkannya. Kenapa kok sampai melontarkan itu? Hanya karena yang tadi itu saya katakan di awal. Terima kasih, mudah-mudahan. Dan ini yang menjadi saya sedih, artinya sedih saya juga banyak. Tapi itu yang Pondok Gajah. Terima kasih dukungan teman-teman semuanya. Terus terang kalau di kelas itu sebenarnya campur aduk pikiran ini. Tapi saya mencoba untuk fokus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Eva kuat, Bu Eva bisa melaluinya. Nah, ketika kita punya temuan, ada anak kita yang emosi, ada emosi sedih yang dirasakan. Apa respon kita yang pertama, Bapak Ibu? Boleh kita memberikan pelukan, tapi dengan tidak dengan lawan jenis. Peluk diri kita sendiri, katakan kalau kita hebat. Oke. Katakan kalau kita sehat. Katakan kalau kita ini bisa melalui semuanya. Ya, tepuk diri kita sendiri ketika kita tidak mendapatkan pelukan atau dukungan dari orang lain. Oke. Ya, jadi kita adalah orang yang hebat, orang yang bisa, orang yang kuat, orang yang bisa memaafkan apapun itu. Artinya Bapak Ibu, kita tidak akan lepas dari kesalahan. Pasti kita juga memiliki kekurangan. Mudah-mudahan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Eva bisa terlewati. Amin. Ada solusinya dan nanti Bu Eva bisa kembali ceria kembali. Bisa nanti Bu Eva bisa kembali ceria seperti itu. Karena setiap permasalahan pasti ada jalan keluar. Kalau tidak ada jalan keluarnya, boleh ke pegadaian. Setiap pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya kan, Bapak? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau pegadaian itu bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Sebenarnya tanpa masalah sebenarnya kan? Seperti itu. Baik, tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas supportnya. Di sini saya benar-benar masih belajar Bapak Ibu, karena berapa hari, 3 hari, 4 hari diberikan pembekalan dengan 7 jurus ini, berbagai banyak teknik dan teori. Terkadang antara teori dan praktek itu berbeda. Di lapangan setelah kita temui berbagai macam permasalahan di lapangan, kadang kita susah untuk menyelesaikannya. Yang terpenting adalah kita sama-sama bekerja sama, kita berkolaborasi, kita jalin koneksi. Tentunya kita juga mengenal bakat-bakat anak, kita juga bisa mengelola emosi. Bagaimana caranya? Kita kelola emosi kita terlebih dahulu, baru kita bisa tuangkan ke anak-anak bagaimana cara mengelola emosi kepada anak. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.